Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunike dengan NIM 2110431005 dari jurusan Matematika Universitas Andalas. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kalor dan temperatur dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Riko Adrial MSI. Materi yang pertama yaitu kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu berbeda, ketika dipertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya saat Grametz mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu yang untuk mendeteksinya perlu menggunakan alat pengukur suatu benda tersebut. Rumus kalor. Rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q merupakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda dengan satuan Joule. Dan M merupakan massa benda yang menerima atau melepaskan kalor dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Kalor lebur dan kalor uap. Yang pertama yaitu zat padat menjadi zat cair atau sebaliknya. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk mengubah dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Dengan rumus yaitu Q sama dengan M dikali L. Dengan Q merupakan kalor dengan satuan Joule, M merupakan massa zat dengan satuan kilogram, dan L merupakan kalor lebur dengan satuan Joule per kilogram. Dan yang kedua yaitu zat cair menjadi uap atau sebaliknya. Kalor didih atau kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk mengubah dari wujud cair menjadi wujud gas pada titik didihnya. Dengan rumus Q sama dengan M dikali U. Dengan Q sama dengan kalor dengan satuan Joule. M merupakan massa zat dengan satuan kilogram, dan U merupakan kalor uap dengan satuan Joule per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Baiklah, dari soal dapat diketahui yaitu masanya sama dengan 2 kg. C sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius, dengan delta T yaitu T akhir dikurang T awal, sama dengan 100 dikurang 15, yaitu 85 derajat Celcius. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. 2 dikali 460 dikali 85, sama dengan 78.200 Joule. Air bersuhu 100 derajat Celcius didinginkan hingga suhu 20 derajat Celcius adalah dengan kalor uap sama dengan 540 kalor per gram. Kalor jenis air sama dengan 1 kal per gram derajat Celcius. Pembahasannya, kalor yang dilepas yaitu energi panas yang dilepas oleh air. Menghitung kalor yang dilepaskan menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, sama dengan 15 dikali 1 dikali 100 dikurang 20, sama dengan 1200 kal. Soal selanjutnya yaitu
Berapa kalor yang dilepaskan 2 kg besi jika suhunya turun dari 90 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius dengan kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang diketahui yaitu M sama dengan 2 kg, C sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 60 derajat Celcius dikurang 90 derajat Celcius, sama dengan min 30 derajat Celcius. Yang ditanya yaitu Q. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, sama dengan 2 kg dikali 450 Joule per kilogram derajat Celcius dikali min 30 derajat Celcius. Hasilnya yaitu min 27.000 Joule. Untuk soal selanjutnya yaitu soalnya banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair adalah dengan kalor lebur emas sama dengan 64,5 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Pembahasannya yaitu diketahui massa emas sama dengan 1 gram. 1 gram sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 kg. Kalor lebur emas sama dengan 64,5 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Yang ditanya yaitu kalor yang diserap oleh emas. Jawaban yaitu Q sama dengan ml. Kenapa kita menggunakan rumus Q sama dengan ml? Karena kalor yang diketahui di sini yaitu kalor lebur, maka digunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 kg dikali 64,5 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Hasilnya yaitu 64,5 Joule. Jadi, untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair membutuhkan kalor yaitu 64,5 Joule. Soal selanjutnya, kalor yang diserap untuk menguap 1 kg air adalah jika kalor uap air sama dengan 2256 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Pembahasan itu diketahui massa air sama dengan 1 kg. Kalor uap air sama dengan 2256 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Yang ditanya yaitu kalor yang diserap oleh air adalah rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali U. Karena yang diketahui adalah kalor uap, maka menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U. Sama dengan 1 kg dikali 2256 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Hasilnya yaitu 2256 dikali 10 pangkat 3 Joule. Materi yang kedua yaitu temperatur atau suhu. Pengertian suhu. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Pada dasarnya, suhu digunakan untuk menyatakan tingkatan panas suatu benda secara akurat. Untuk mengukur suhu diperlukan sebuah alat ukur yang bernama termometer. Dengan menggunakan termometer, kita dapat mengetahui suhu sebuah benda dengan atau secara akurat. Ada beberapa termometer yang menggunakan sifat perubahan volume karena pemanasannya, antara lain yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing termometer tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu dalam menetapkan nilai titik didih air dan titik beku air dalam tekanan 1 atm, seperti terlihat pada gambar di samping ini. Ini merupakan perbandingan antara termometer dengan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini, yaitu perbandingan antara 4 skala pengukuran termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, dan Kelvin.
Yang pertama yaitu termometer Celcius, dengan titik bawahnya yaitu 0 derajat Celcius, titik tetap atasnya sama dengan 100 derajat Celcius, jumlah skala sama dengan 100. Yang kedua yaitu termometer Reaumur, dengan titik tetap bawahnya yaitu 0 derajat Reaumur, titik tetap atasnya sama dengan 80 derajat Reaumur. Maaf, ini terjadi kesalahan ketikan, yang seharusnya sama dengan 80 derajat Reaumur, dan jumlah skalanya yaitu 80. Yang ketiga yaitu termometer Fahrenheit, dengan titik tetap bawah yaitu 32 derajat Fahrenheit, dan titik tetap atas yaitu 212 derajat Fahrenheit. Jumlah skalanya yaitu 180. Dan yang terakhir yaitu termometer Kelvin, dengan titik tetap bawah yaitu 273 Kelvin, dengan titik tetap atas yaitu 373 Kelvin, dengan jumlah skalanya yaitu 100. Dari tabel tersebut, kita dapat perbandingan jumlah skalanya sebagai berikut, yaitu T Celcius dibanding T Reaumur dibanding T Fahrenheit dikurang 32, sama dengan 100 banding 80 banding 180, atau T Celcius dibanding T Reaumur berbanding T Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Ini merupakan penyederhanaan yang 100 dibanding 80 dibanding 180 tadi. Perubahan suhu dari Celcius ke Kelvin dan dari Kelvin ke Celcius karena jumlah skalanya sama, maka dapat ditulis sebagai berikut, yaitu T Celcius sama dengan T ditambah 273 Kelvin, atau T Kelvin sama dengan T dikurang 273 derajat Celcius. Dari skala-skala yaitu skala Kelvin, Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk skala Kelvin merupakan skala yang digunakan dalam satuan baku internasional untuk parameter suhu. Skala ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama Franz Baron Kelvin pada akhir abad ke-18. Pada dasarnya, skala Kelvin memiliki patokan dalam mendefinisikan suhu nol absolut atau 0 Kelvin. Berikutnya yaitu skala Celcius. Celcius di Indonesia, skala Celcius merupakan satuan yang kerap kali digunakan untuk mendefinisikan parameter suhu. Skala Celcius ditemukan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Andreas Celsius pada abad ke-17. Pada dasarnya, skala Celcius didesain agar titik beku air berada pada 0 derajat Celcius, serta titik didih airnya sama dengan 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Skala Reaumur ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Reine-Antoine Foucault de Reaumur pada abad ke-17. Pada dasarnya, skala ini memiliki kesamaan dengan skala Celcius, di mana didesain dengan berdasarkan titik beku dan titik didih air pada tekanan atmosfer standar. Namun, skala Reaumur memiliki nilai yang berbeda di mana titik beku airnya berada pada 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya berada pada 80 derajat Reaumur. Dan untuk skala terakhir yaitu skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit merupakan skala dari suhu yang ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Pada skala ini, titik beku air memiliki nilai 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didih air berada di 212 derajat Fahrenheit. Negatif 40 derajat Fahrenheit sama dengan skala Celcius, di mana min 40 derajat Fahrenheit sama dengan min 40 derajat Celcius.
Selanjutnya yaitu contoh soal mengenai temperatur atau suhu. Soal yang pertama yaitu suhu udara di ruangan 95 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin. Pembahasannya yaitu 95 derajat Fahrenheit sama dengan 5/9 dikali 95 dikurang 32 sama dengan 35 derajat Celcius. 35 derajat Kelvin sama dengan 35 ditambah 273 Kelvin sama dengan 308 Kelvin. Soal selanjutnya yaitu sebuah termometer X setelah ditera dengan termometer Celcius didapat 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat di termometer X dan 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Jika suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maka berapa derajat X suhu benda tersebut? Pembahasannya, kita dapat mengilustrasikan termometer Celcius dan termometer X seperti gambar ini dengan perbandingan 80 derajat Celcius sama dengan TX, 40 derajat Celcius sama dengan 80 derajat X, 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Maka dapat perbandingan yaitu 80 dikurang 40 per 80 dikurang 20 sama dengan TX dikurang 80 per TX dikurang 50. 40 per 60 sama dengan TX dikurang 80 per TX dikurang 50. 4 per 6 sama dengan TX dikurang 80 per TX dikurang 50. Dikali TX dikurang 50 sama dengan 6 TX dikurang 80, yaitu dilakukan sifat kali silang. Sama dengan 4 TX dikurang 200 sama dengan 6 TX dikurang 480. Kita pindah ruaskan, yaitu 6 TX dikurang 4 TX sama dengan 480 dikurang 200. 2 TX sama dengan 280. TX sama dengan 280 dibagi 2, yaitu 140. Jadi, 80 derajat Celcius sama dengan 140 derajat di termometer X. Soal selanjutnya yaitu sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius diperoleh 40 derajat Celcius. Tentukan suhunya dengan termometer Reaumur dan termometer. Pembahasannya diketahui T derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanya suhunya yaitu pada termometer Reaumur dan termometer Fahrenheit. Yang pertama yaitu Celcius ke Reaumur. Perbandingannya yaitu TR per TC atau T Reaumur per T Celcius sama dengan 4 per 5 dikali T Celcius sama dengan 4 per 5 dikali 40 sama dengan 32 derajat Reaumur. Yang kedua yaitu Celcius ke Fahrenheit. Perbandingannya yaitu T Fahrenheit dikurang 32 per T derajat Celcius sama dengan 9 per 5. Maka T Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 9 per 5 dikali T derajat Celcius. T Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 9 per 5 dikali 40. T Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 72. T Fahrenheit sama dengan pindah ruaskan 32 ke ruas kanan menjadi tambah, yaitu 72 ditambah 32. T Fahrenheit sama dengan 72 ditambah 32 sama dengan 104 Fahrenheit. Soalnya yaitu, misalkan Anis membuat sebuah termometer X. Pada termometer ini, air membeku pada 0 derajat X dan mendidih 150 derajat X. Bagaimana hubungan termometer ini dalam suhu skala Celcius? Pembahasannya, pada termometer X, rentangan temperatur yang dimiliki yaitu dari 0 derajat X sampai 150 derajat X.
sehingga skala pada termometer ini dibagi dalam 150 skala. Perbandingan antara termometer X dan termometer Celcius adalah C dikurang 0 per 100 sama dengan X dikurang 0 per 150. T derajat Celcius sama dengan 100 per 150 dikali T derajat X sama dengan 2 per 3 T derajat X. Maka perbandingannya yaitu dengan antara termometer X dan termometer derajat Celcius 2 per 3 termometer X. Baiklah, hanya sampai di situ materi yang dapat saya sampaikan tentang materi kalor dan temperatur. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.